Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. eh, Ketemu lagi di channelnya untuk orang pertanian. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih bedanya kalau kita replanting sawit kebun kita dengan cara chipping seperti di depan ini, dicincang dengan ketebalan ini minimal 10-15 cm standar kita, dengan yang tidak dicincang sama sekali ataupun disusun. Jadi dari segi biaya memang biaya chipping ini memang lebih besar dibanding dengan kita sistem main tumbang kemudian disumpun batang sawit itu di gawang matu. Tapi dengan tingginya biaya awal ini tidak menjadi masalah, tapi kita akan memikirkan dampak ke depannya yang harus kita pikirkan daripada serangan orites apabila kita tidak melakukan chipping seperti ini. Jadi tujuan daripada chipping ini agar supaya petani paham, tujuannya ini mencacah-cacah seperti ini agar supaya yang pertama gampang lapuk, mempercepat proses dekomposisi ataupun pelapukan daripada batang ini. Kemudian ini nanti kalau seandainya kena sinar matahari terus, dia berbentuk seperti belahan-belahan kita tahu, potongan-potongan ini yang mengering, tidak basah seperti ini. Ini kan masih basah. Nah, dengan mengeringnya lama-kelamaan nanti dia akan terjadi pelapukan. Nah, pertanyaannya, apakah bisa menjadi serangan orites juga? Bisa. Jawabannya ini bisa. Tapi ada penangkalnya. Agar supaya tidak masuk breeding seed ataupun orites bertelur, berkembang biak di rumpukan chippingan ini, maka kita harus berupaya cepat menutupnya dengan tanaman penutup tanah, atau yang sering kita gunakan adalah Mucuna bracteata. Jadi kalau semakin cepatnya Mucuna yang menutup, maka peluang untuk berkembangnya hama orites itu akan semakin kecil. Seandainya pun berkembang hama orites, maka kita hanya satu siklus, satu periode generasi saja hama orites itu berkembang, tapi tidak berkembang dan berkembang terus dan tidak ada habis-habisnya. Jadi nanti ini lapuknya ini sampai pada masa umur 1 tahun lah sudah mulai lapuk, dia sudah mulai membentuk dekomposisi ataupun menjadi pupuk nantinya. Nah, seperti itu pemirsa. Selain nanti mempercepat pelapukan, yang kedua juga peluang ada tetap hama orites, tetapi lebih kecil untuk menjadi sarang hama orites asal kita cepat nanam menutup tanah atau Mucuna bracteata. Nah, seperti ini pemirsa. Kalau saran saya, lebih bagus kita mahal awalnya daripada kita murah di depan atau di awal, tapi dampaknya risiko kita pada tanaman kelapa sawit kita. Ini selain itu juga yang sampaikan tadi bisa menjadi pupuk. Jadi pupuk organik yang cukup tinggi yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman kita. Nah, kemudian kita akan bandingkan apa sih dampaknya kalau kita replanting sawit dengan sistem menyusun batang saja, menumbang. Jadi batang-batang sawit itu yang tegak itu ditumbang, disusun di rumpukan ataupun gaungan mati saja. Jadi apa dampaknya? Di satu sisi memang segi kos biaya murah, tapi yang dampak yang lebih fatal tadi, proses pelapukannya cukup lama. Kemudian juga menimbulkan serangan ataupun tempat berkembangnya hama orites seperti kita lihat ini. Nah, biasanya hama orites ini muncul kalau tidak di pangkal bawah, kemudian di pucuk. Nah, seperti ini pemirsa. Kalau ini kita lihat, kita bongkar. Kalau ini kita bongkar, ini sebenarnya kalau kita bongkar, hama orites banyak berkembang dalam sini. Nah, dan juga ini lapuknya cukup lama sekali, sampai nanti ini
kalau sudah dimasuki hama Oryctes dari ujung pangkal sana sampai pangkal ujung sana, peluang besar untuk masuknya hama Oryctes. Seperti gambaran pemirsa, risikonya kalau kita tidak melakukan chipping. Nah, kita lihat di pucuknya ini sebenarnya peluang besar Oryctes di sini. Nah, kita lihat pemirsa, dari serbuk-serbuk inilah ini peluang Oryctes berkembang. Nah, seperti ini. Nah, ini pemirsa, inilah yang menjadi hama yang cukup membahayakan bagi peternak sawit kita. Kalau ini memakan pupus tanaman sawit kita, kalau serangan ringan masih bisa diperbaiki. Tapi kalau serangan berat, kita harus mengganti atau menyisipnya. Nah, seperti ini gambaran pemirsa. Kalau kita hanya replanting menggunakan sistem tumbang dan dirumput di gawang mati, akan fatal akibatnya. Kita akan terus menerus menghadapi serangan hama Oryctes dibanding dengan menggunakan cara chipping tadi. Nah, seperti ini pemirsa, mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman bagi kita semua. Apa sih bedanya, apa keuntungannya kalau kita menggunakan chipping daripada kita merumpuk batang sawit ini di rumpukan mati, dan dampaknya nanti mengakibatkan menjadi sarang Oryctes yang cukup luar biasa jumlahnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.